Baik mendengar kembali bersama Ardi Hussein pastinya di Seruit Siang Seru Inspirasi Teman spesial obrolan pemilu untuk hari ini ya. Dan topiknya adalah tentang tahapan pendaftaran calon DPD dan DPRD Provinsi Lampung. Narasumber yang telah hadir tentunya di studio kita ada Bapak Suheri SIP yang merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Lampung. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Apa kabar Pak Suheri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak Suheri, ini hari ini kita bakal ngobrolin tentang tahapan pendaftaran calon DPD dan DPRD Provinsi Lampung ya. Insya Allah. Siap, kalau begitu langsung aja nih ya pendengar, kita akan cari tahu biar kita nanti di 14 Februari 2024 nggak kebingungan. Oke, ini pertama kita langsung tanya aja ke Pak Suheri yang merupakan Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Lampung. Apa saja nih Pak tahapan-tahapan pencalonan calon DPD dan calon DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota yang krusial? Siap. Ya, terima kasih Alhamdulillah Mas. Saya mewakili kawan-kawan Komisioner Bawaslu Lampung yang ada. Kami beranggotakan 7 orang. Kebetulan saya yang mengampu terkait masalah pencalonan DPD dan DPRD Provinsi. Tahapan-tahapan krusial dalam tahapan pencalonan DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota ini yang pertama, pada hari ini yang dimulai dari tanggal 1 kemarin, 1 Mei sampai dengan tanggal 14 Mei itu tahapan pendaftaran calon DPD dan calon DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten se-Indonesia itu. Oke. Nah, termasuk di Lampung. Nah, kemudian selanjutnya pada tahapan selanjutnya itu akan dilakukan proses verifikasi berkas pencalonan yang dimulai dari tanggal 15 Mei sampai dengan 23 Juni. Ini merupakan tahapan krusial juga. Jadi ketika ada berkas-berkas dari caleg-caleg, dari calon DPD yang belum memenuhi persyaratan, belum memenuhi keabsahannya, maka akan dilakukan proses perbaikannya, proses verifikasinya dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023. Kemudian tahapan krusial selanjutnya tanggal 19 Agustus sampai dengan tanggal 23 Agustus itu akan diumumkan daftar calon sementara atau yang lebih familiar disebut DCS. Kemudian tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 4 September itu ada tahapan yang namanya pencermatan atau uji publik. Jadi pada tahapan ini masyarakat bisa memberikan masukan terkait caleg atau calon DPD yang ada di Provinsi Lampung ini. Kami Bawaslu Lampung membuka posko siaga pengaduan terkait pencalonan ini di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Jadi ketika masa uji publik dilakukan selama 7 hari dari tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 4 September, itu masyarakat yang mengetahui terkait pencalekan yang mungkin menurut masyarakat tidak memenuhi persyaratan atau kriteria, silakan diberikan masukan atau pelaporan kepada kami Bawaslu baik yang ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten kota. Oh, oke. Jadi memang calon-calon itu memang sudah terakui memang bagus track recordnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada masalah atau apa segala macam, masyarakat yang tahu bisa melaporkan silakan. Ini, menggugat ibarat kata ya, menjegal langkahnya untuk menjadi calon. Oke. Ini tuh sebenarnya tahapan yang memang sudah ada dari pemilu-pemilu sebelumnya atau seperti apa? Memang dari dulu tahapan ini selalu ada yang namanya uji publik itu selalu ada. Diberikan ruang untuk masyarakat untuk bisa memberikan masukan kepada Bawaslu terkait caleg-caleg yang sudah didaftarkan kepada KPU, baik di kabupaten maupun di provinsi. Oke, baik. Lanjut tahapannya berikutnya. Selanjutnya itu tahapan dari DCS ke DCT. Itu DCT itu disusun dari tanggal 4 Oktober sampai dengan 2 November. Nah, kemudian tanggal 3 November barulah diumumkan kepada publik
terkait DCT serentak seluruh Indonesia, baik itu caleg DPR RI, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten. Kemudian selanjutnya di akhir November barulah dilaksanakan tahapan kampanye sampai dengan 10 Februari selama 75 hari dari 28 November sampai dengan 10 Februari. Setelah ditetapkan DCT oleh KPU di tingkatan masing-masing. Oke, udah ini tahapannya sampai sampai akhir di DCT pengumuman DCT itu tanggal 3 November. 3 November pengumuman DCT dan akhirnya baru resmilah siapa saja para calon-calon ini ya yang bisa dipilih oleh masyarakat. Oke, baik. Ini kalau misalkan tadi dalam uji publik gitu ya dan akhirnya ada aduan dari masyarakat segala macam. Ternyata ada terkait caleg yang memang bermasalah atau ternyata mantan narapidana atau seperti apa gitu ya. Apakah ini masih diperbolehkan mencalonkan diri untuk menjadi caleg? Di situ kan ada ruang dari uji publik seminggu. Itu ketika ada masukan yang diadukan oleh masyarakat baik itu ke Bawaslu, ke posko pengaduan yang ada di Bawaslu. Bawaslu akan memberikan saran atau rekomendasi kepada KPU. Jadi kalau terkait misal ada dugaan ijazah palsu misalnya, KPU harus melakukan verifikasi faktual. Nah, karena rangkaian tahapan pencalonan tadi yang saya sebutkan itu belum ada rangkaian tahapan verifikasi faktualnya. Nah, verifikasi faktual ini ada ruang khusus ketika masa uji publik itu ada masukan-masukan dari masyarakat terkait calon-calon yang sudah didaftarkan partai politik kepada KPU. Nah, terkait misalnya mantan narapidana pun itu bisa dilakukan verifikasi faktual ke instansi yang mengeluarkan surat bebas dari terpidana yang sudah mencalonkan diri. Karena ada batasan waktu, itu paling tidak 5 tahun setelah menjalani masa hukuman dan terbebas dari hukuman terkurungnya. Oke, jadi memang ketika sudah lebih dari 5 tahun ya, 5 tahun setelah dia bebas, itu memang sudah boleh mengikuti pemilu ya? Siap, boleh. Oh, oke. Jadi jangan langsung ditutup aja ya itu orang-orang yang memang mungkin pernah menjadi narapidana. Oh, nggak boleh, udah punya catatan seperti itu, nggak bisa ya. Kalau aturannya 5 tahun setelah dari situ ternyata sudah baik lagi, aman. Oke, seperti itu ya. Lanjut, ini ngomongin tadi ijazah palsu. Ini memang untuk para calon-calon ini memang pernah ada calon-calon yang ternyata memakai ijazah palsu. Sepengetahuan saya, sepengalaman saya waktu saya pernah menjabat komisioner KPU Kabupaten Lampung Utara, saya pernah memverifikasi faktual salah satu caleg dari salah satu partai, dan bahkan itu terjadi kejadian yang bersangkutan ini sudah dilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara. Nah, makanya KPU membuka ruang, membuka tahapan itu ada uji publik. Nah, disinilah harus dipergunakan masyarakat. Nah, jangan sampai ada kejadian yang bersangkutan sudah terlantik menjadi anggota DPR, baru ada gugatan atau aduan terkait caleg yang dimaksud. Makanya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, ketika ada informasi yang diketahui masyarakat, silakan adukan kepada di posko pengaduan yang ada di Bawaslu di tingkatan masing-masing. Nah, kami akan memberikan rekomendasi ke KPU dan KPU wajib untuk melakukan aksi atau action dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Nah, kalau sampai ini tidak dilakukan oleh KPU dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka KPU harus bertanggung jawab terkait ini. Oke, tapi kalau misalkan aduannya itu bukan di masa uji publik tadi, yang akhirnya setelah dilantik, itu susah untuk digugatnya ya? Tetap ada ruang untuk melakukan hal-hal tersebut. Oh, oke. Tapi memang harusnya masyarakat paham, berarti yang harus dihafal oleh masyarakat bukan hanya tanggal pencoblosan ya, tapi adalah tanggal di mana uji publik ini ya. 29 Agustus sampai 4 September. Ya, ini memang masyarakat harus paham ini.
siap-siap kita ya. 29 Agustus sampai 4 September nih. Ada waktu di mana ketika kita melihat para calon-calon dan kita kenal dan tahu gitu ya, boleh sekarang dilaporkan pada saat itu juga. Gitu. Jadi bukan hanya waktu untuk mencoblosnya saja yang kita hafalkan ya. Baik, kita langsung ngomongin lagi masih ijazah. Ini terkait ijazah. Caleg yang memang menggunakan ijazah paket, apakah ini dalam aturan diperbolehkan? Atau paket A, paket B, paket C seperti itu? Ini boleh atau tidak? Siap. Terima kasih Mas. Ijazah paket C itu kan setara dengan SMA. Nah, ini diperbolehkan dalam aturan undang-undangnya. Oh, oke. Diperbolehkan. Yang penting memang yang bersangkutan melakukan proses sekolah. Iya. Nah, tapi kan ya itu tadi yang saya bilang, banyak indikasi ijazah paket C ini terindikasikan aspal. Mereka membeli kan. Nah, inilah tadi yang ada ruang di uji publik tadi. Ini ada hubungannya, Mas. Nah, jadi di ruang uji publik inilah ketika masyarakat mengetahui bahwa itu ijazah paketnya tidak jelas, yang bersangkutan tidak pernah bersekolah, ya, dan ijazah yang dikeluarkan oleh Dignas tersebut adalah aspal atau menggunakan siswa lain, hanya diganti saja nama dan identitas lainnya. Nah, ini diindikasikan aspal, maka kalau masyarakat mengetahui hal ini, silakan masyarakat adukan. Nah, di masa uji publik tersebut. Nanti Bawaslu akan memproses masalah ini, kemudian meneruskannya kepada KPU untuk dilakukan verifikasi faktual ke dinas terkait. Dalam hal ini di Dignas Kabupaten Kota kalau dia setara SMA. Begitu Mas. Oke ya, jadi ternyata banyak ya kasus dari ijazah ini ya. Bukan hanya palsu tapi ternyata paket C boleh ya. Tapi jangan palsu juga ya. Ini udah paket C, palsu pula. Nambah ya. Oke. Pendengar, nanti kita akan ngobrol lagi, dan ini adalah yang paling penting sebagai pemilih gitu ya. Kita sebagai pemilih adalah kita harus memahami jadwal juga ya. Jadi bukan hanya jadwal para calon yang memang harus memperhatikan jadwal-jadwal tersebut, kita juga harus tahu. Minimal kita tahu jadwal pencoblosan dan uji publik ini ya. Siap. Baik. Dan jadi kita butuh, ini kayaknya waktu dan perhatian kita nih harus dipusatkan ketika proses pemilihan ini. Benar nggak? Siap, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak Soheri, kita lanjutkan obrolan kita ini tentang yang memang seru adalah tentang ijazah palsu ini ya Pak. Baik. Ini kalau misalkan tadi ternyata kedapatan ya, kalau ada indikasi gitu ya penggunaan ijazah aspal dari caleg yang memang mencalonkan diri, prosesnya seperti apa di KPU sendiri nih? Siap. Jadi berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami pribadi, waktu itu saya di tahun 2006 periode anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara periode 2004-2009. Setelah dilakukan pengecekan secara faktual oleh kami KPU di sekolah anggota DPRD yang dimaksud yang diadukan oleh masyarakat, dan ternyata di sekolah yang dimaksud oleh anggota DPD tersebut sekolah di mana tempat dia bersekolah, itu kepala sekolahnya menyatakan tidak pernah ada siswa yang bernama tersebut. Tersebut. Akhirnya diceklah nomor induk siswanya. Nomor induk siswa yang tercantum di ijazah yang ada itu ternyata atas nama orang lain. Oke. Oleh karenanya kami KPU Kabupaten Lampung Utara pada waktu itu bersama pihak kepolisian waktu itu kemudian meminta kepala sekolah membuat surat pernyataan terkait bahwa yang bersangkutan memang tidak pernah tercatat sebagai siswa di sekolah tersebut. Akhirnya dibuatkanlah oleh kepala sekolah. Dan untuk menguatkan rekomendasi dari atau surat keterangan dari kepala sekolah tersebut, kami pun mendatangi Dinas Pendidikan Tinggi, Dinas Pendidikan Nasional DKI Jakarta waktu itu, dan kami menemui salah satu kepala bidang yang membidangi masalah sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah atas.
ketemu langsung dengan kabitnya, kepala bidangnya. Setelah di cross check, ternyata sama, yang bersangkutan tidak ada di sekolah yang dimaksud dan ijazahnya tersebut memang murni pure dinyatakan palsu. Akhirnya kami untuk memperkuat keterangan dari kepala sekolah sebelumnya itu kami mintakan surat juga dari Kepala Dinas Pendidikan Nasional di Jakarta untuk melakukan follow up dari surat yang kami temukan melalui proses verifikasi faktual ini. Kami melakukan pleno lah di KPU Kabupaten Lampung Utara dan kesimpulan dan putusan yang kami ambil bahwa memang dinyatakan surat yang ada ijazah yang ada atas nama si Badu ini adalah aspal. Nah, memang waktu pemilu 2004 sistem pencalonnya tidak sekompleks saat ini, tidak sekuat ikatannya seperti saat ini. Makanya waktu itu walaupun ada ruang uji publik, tidak diberikan ruang untuk melakukan verifikasi faktual. Nah, kalau di PKPU nomor 10 tahun 2023 ini ada sekitar waktu 1 bulan untuk dilakukan proses verifikasi faktual kalau memang ada aduan dari masyarakat terkait calon-calon yang sudah diumumkan melalui DCS. Oke, seperti itu ya prosesnya ya. Dan ini apakah memang karena ketika memang sudah terbukti berbohong tentang ijazah, ini ada proses lainkah, proses hukumkah atas kebohongan yang dilakukan atau seperti apa ya? Kalau yang terjadi di Lampung Utara waktu itu, yang bersangkutan melalui partai politiknya dilakukan proses pergantian antar waktu. Hanya pergantian? Pergantian antar waktu. Dan terkait pidananya itu kami, bukan wewenang kami, saya silakan. Sepertinya sampai yang bersangkutan meninggal dunia tidak terjadi proses hukumnya. Tidak dibawa ke proses hukum atas pembohongan itu ya. Siap. Oke. Dan ini yang menjadi pertanyaan, kenapa orang-orang yang mencalonkan diri itu sampai ada yang memalsukan ijazah, apakah memang ada keharusan punya gelar tertentu kah untuk menjadi seorang calon DPD atau DPRD? Ya. Seperti itu. Kalau di undang-undang kan jelas bahwa pendidikan itu minimal SLTA sederajat. Nah, jadi tidak harus S1, S2, S3, SLTA sederajat. Tapi kan kebanyakan memang mungkin mereka hanya sekolah sampai tingkatan sekolah lanjutan tingkat pertama. Nah, kemudian untuk mendapatkan ijazah, karena memang mereka mungkin sudah berumur, mereka melakukan sekolah yang bukan sekolah umum gitu. Makanya melalui kejar paket A itu kan seperti itu, Mas. Oke, seperti itu ya. Sebenarnya lulusan SLTA atau SMA juga boleh dalam aturannya. Oke, cuma mungkin takut tidak terlalu meyakinkan masyarakat ya. Seperti itu ya. Makanya mungkin ada yang nambah-nambahin gelar di depan. Baik, seperti itu ya. Dan ini pertanyaan terakhir ya, nampaknya dalam obrolan kita hari ini, apa perbedaan yang memang signifikan dalam proses pencalonan untuk pemilu 2024 ini dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Ya, baik Mas. Jadi pemilu 2024 ini pencalonannya sudah lebih canggih ya Mas. Artinya kawan-kawan KPU itu sudah menggunakan yang namanya sistem informasi pencalonan silon. Nah, jadi tidak seperti pemilu-pemilu sebelumnya, ketika mendaftarkan diri partai politik ini saat ini hanya membawa 2 lembar kertas paling banyak. Ada daftar dari caleg-caleg ya. Dan berkas-berkas pencalonan itu nantinya akan diunggah atau diupload melalui situs Silon KPU Go.id. Tidak lagi dibawa seperti yang pemilu yang sudah-sudah dalam kontainer-kontainer yang banyak, ya kan? Jadi memenuhi ruangan yang ada di KPU, bahkan gudangnya pun sampai kekurangan kami dulu kan. Nah, kalau sekarang tidak. Jadi semua berkas persyaratan dari calon DPD maupun calon
DPRD provinsi, DPRD kabupaten itu nanti akan diunggah atau diupload oleh kawan-kawan operator partai politik masing-masing ke situs KPU Go ID yang ada di silonnya, ada di silon. Nah, jadi sangat berbeda. Dan ini sangat memudahkan kawan-kawan baik itu Bawaslu maupun KPU untuk melakukan proses pencermatan. Hanya melihat di silonnya, aplikasi silonnya, di viewernya itu nanti akan terlihat. Kalau salah satu calon saja ada syaratnya yang belum diunggah di silon, itu saya pastikan akan dinyatakan berkasnya tidak lengkap dan pencalonannya akan gagal. Oleh karenanya, kami menghimbau kepada kawan-kawan caleg dari tanggal 1 sampai dengan 14 ini harap menyiapkan seluruh berkas sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh PKPU nomor 10 tahun 2023 ini. Silakan dipersiapkan persyaratannya. Yang penting lengkap syaratnya, terkait keabsahannya, terkait peresmiannya itu, atau ada ruang perbaikan dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 23. Tapi secara fisik untuk kelengkapan administrasinya seluruh berkas pencalekan dari poin pertama sampai dengan terakhir dari A sampai Z harus teruploadkan oleh kawan-kawan operator yang ada di masing-masing partai politik. Inilah perbedaan signifikannya. Sebenarnya sangat mempermudah dengan adanya teknologi ini, Mas. Betul. Dimudahkan. Jadi kami Bawaslu maupun KPU tidak lagi mencermati bundel-bundel yang tebal sekali. Yang tebal sekali. Yang lihat aja mungkin kita sudah pusing gitu. Mungkin itu, Mas. Oke, itu perbedaannya ya. Baik, di akhir Pak Suheri, apa yang mungkin sebagai closing statement, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di luar sana untuk pemilu ini? Siap. Kami dari Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung harapannya meminta kepada masyarakat untuk tidak buta terkait pemilu. Jadi artinya jangan sampai masyarakat masih ada yang tidak tahu bahwa kita tanggal 14 Februari tahun 2024 itu akan ada pesta demokrasi 5 tahunan. Pergunakan hak pilih dengan baik, pergunakan hak pilih yang memang sudah menjadi mandat undang-undang yang dimandatkan kepada kita masyarakat untuk bisa kita memilih wakil-wakil kita, untuk bisa kita memilih presiden dan wakil presiden sesuai dengan pilihan kita. Gunakan hak pilih dengan baik, jangan terprovokasi dengan hal-hal yang nantinya akan membuat ricuh tahapan-tahapan pemilu ini pada masyarakat. Bersama Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, itulah dia obrolan kita di Seruit Lampung Spesial, obrolan pemilu untuk hari ini yang membahas tahapan pendaftaran calon DPD dan DPRD Provinsi Lampung bersama narasumber Bapak Suheri SIP, Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Provinsi Lampung. Bapak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rehat sejenak, istirahatkan pikiran bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.